Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan, keimanan, dan rasa cinta di relung hati kita, sehingga dengan kesehatan, keimanan, dan rasa cinta itu kita beragama, kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengawal perjalanan Republik Indonesia yang kita cintai bersama-sama ini ke masa depannya. Moga tetap dalam keridhaan Allah. Para penonton pesantren Jolali yang berbahagia, ini menjelang subuh, azan subuh bergema. Setelah saya tadi jam 3 Allah bangunkan, terus lagi-lagi pesan masuk untuk kesekian kalinya supaya saya membahas Bambang Tri. Saya tadinya tidak mau membahas ini, sudah saya lihat videonya sampai 3 kali waktu 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Ada orang ngirim Bambang Tri yang bicara tentang kebohongan data-data seorang laki-laki bernama Joko Widodo. Dia memakai identitas dari Joko Wahyudi dan begitulah ya. Dan dia tampaknya orang yang sangat menderita, Bambang Tri ini. Setelah dipaksa, diadili, Jakarta Undercover jilid pertama dulu. Bukan Jakarta Undercover, maaf, Jokowi Undercover, itu disita dengan keras oleh Tito Karnavian sebagai Kapolri waktu itu, dan masyarakat sipil tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa melakukan pembelaan apa-apa terhadap Bambang Tri yang sekarang setelah keluar dari penjara dia mendapati identitasnya, KTP-nya dihilangkan, namanya dihilangkan, dia tidak punya KTP, istrinya katanya dihamili orang luar biasa. Dan saya kemudian merespon video itu, tidak membuat video di pesantren Jolali, tapi merespon secara pribadi, secara emosi. Puncak kezaliman rezim sudah tiba untuk meluncur jatuh ke dasar jurang kehancuran hingga berderai di sana. Hancur berkeping-keping di dasar jurang kebatilan. Dan orang yang minta semakin banyak untuk membahas itu, katanya sudah dibahas di Gus Nur channel. Ya, saya sudah tahu, tapi saya tidak mau membahasnya. Terus katanya sudah dibahas oleh Refli Harun, katanya. Ya, tapi dalam hati saya nggak mau membahasnya. Tetapi sekarang berbeda dengan Jokowi Undercover satu yang diancam oleh Tito Karnavian. Siapa yang punya buku itu akan diperkarakan di polisi, akan ditangkap, dan buku itu tidak ilmiah dulu omongan Tito Karnavian. Dan sekarang situasi berbeda. Tito Karnavian sudah tersandera oleh keputusan-keputusan politik sendiri sebagai Menteri Dalam Negeri, yang dia mendapatkan buah dari pekerjaannya sebagai Kapolri yang berhasil memenangkan pemilu tahap kedua Jokowi, periode kedua. Dia dapat kemewahan dengan menjadi Menteri Dalam Negeri, dan sekarang dia mendapat kemewahan baru, ikut menentukan posisi-posisi kepala daerah yang ratusan itu dengan otoritasnya, tetapi di challenge oleh civil society,
dengan keras supaya dia dicopot sebagai Kapolri oleh Presiden karena kebijakan-kebijakan politiknya yang tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi atau rekomendasi konstitusi soal pengangkatan pejabat pengganti gubernur, kepala daerah, dan bupati, wali kota, dan seterusnya. Dan kemudian tentu posisi Tito Karnavian sudah sangat lemah di ujung kekuasaan, yang dia dukungi juga sangat melemah. Mahfud juga tidak mungkin dia akan mengurusi Jakarta, atau bukan Jakarta, Jokowi undercover jilid 2. Posisi wakil presiden yang dulu diincar tidak dia dapatkan, dan sekarang Mahfud MD tidak punya hope lagi, harapan. Apa yang akan dia dapatkan kalau dia membela dan mengeluarkan statement tentang buku atau tentang Bambang Tri? Luhut tentu mencoba membersihkan dirinya dengan diundang oleh Rocky Gerung TV, dan tentu dia senang datang. Saatnya dia melakukan pencitraan yang sempurna tentang sosok hero-nya sebagai pengabdi bangsa yang tidak harus jadi presiden. Bolak-balik dia mengatakan itu di Rocky Gerung TV. Sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Rocky Gerung TV edisi perdana dengan menampilkan Luhut dan memposisikan sang pemilik Rocky Gerung TV dalam posisi yang mandul, tidak kritis. Jadi ini lebih luar biasa sebenarnya. Bambang Tri ini sengaja, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang membuat ini gaduh, tetapi komunis bermain dan komunis berhasil mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kepres yang menguntungkan Partai Komunis dan akan mengganti kerugian-kerugian Partai Komunis dalam korban G30 SPKI sebagai korban, dan kepres itu sudah ditandatangani bulan Agustus menurut dua versi Alfian Tanjung, Ustadz Alfian Tanjung, dan versi Ustadz Andri. Dan tujuan jangka panjang itu mungkin ini Bambang Tri akan dibiarkan untuk gaduh, tetapi pihak tertentu bagaimana ratusan triliun sedang disiapkan untuk menjegal pemimpin mendatang, yaitu Anies Baswedan, dan bagaimana di dalam keluar keputusan-keputusan strategis di akhir kekuasaan Presiden Jokowi, di saat Jokowi diserang oleh Bambang Tri dalam bukunya Jokowi Undercover 2, dan itu mereka tidak pedulikan yang penting, biarkan Jokowi dijadikan sasaran tembak, tetapi keputusan-keputusan politik yang keluar di akhir kekuasaan Jokowi itu menguntungkan pihak-pihak yang anti-Islam untuk selanjutnya, karena dia sudah merasa meskipun ratusan triliun disiapkan oleh pihak asing, pihak oligarki dan antek-anteknya untuk menjaga Anies sebagai pemimpin yang sangat empatik terhadap nilai-nilai syariat Islam, nilai-nilai keadilan sebagai sebuah etik keseluruhan dari ajaran Islam dalam perspektif Fazlur Rahman, pemikir besar dari Pakistan itu, maka mereka akan bermain pasca Anies dengan kebijakan politik yang didorong untuk dikeluarkan oleh Jokowi yang betul-betul menguntungkan mereka, dan berakhir dengan pembubaran nanti ormas-ormas Islam. Yang sudah dibubarkan adalah Hizbut Tahrir Indonesia, kemudian Front Pembela Islam. Mereka menyasar Majelis Ulama Indonesia, kalau bisa nanti dibubarkan Nahdlatul Ulama, dibubarkan juga Muhammadiyah, dan mereka akan melakukan dominasi sehingga syariat Islam tetap berada di bawah tanah. Mereka ingin syariat Islam itu selalu undercover dalam peta politik nasional
dengan membiarkan Bambang Tri menjadi heboh dan mereka bergerak di bawah tanah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.